hari ini di hari Pentakosta ini saya mengajak kita membaca satu ayat dari Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-18 menulis demikian. Efesus 5 ayat 18 saya ajak kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan roh. Jemaat yang diberkati, Efesus 5 latar belakangnya adalah umat Tuhan pada waktu itu ada di hari-hari yang jahat. Apa yang mereka alami mungkin sama seperti apa yang kita alami hari-hari ini. Kita sedang ada dalam hari-hari yang berbahaya. Kita sedang ada dalam hari-hari yang sulit. Kita ada dalam krisis. Kita ada dalam masa di mana yang jahat semakin jahat, yang buas semakin buas. Kita ada dalam satu kondisi secara imoralitas orang dalam kegelapan, secara spiritual orang dalam kegelapan. Nah, Paulus menyatakan untuk kita bisa menang, mengatasi keadaan yang sulit ini, untuk kita bisa menghadapi hari-hari yang tidak mudah ini, satu peperangan rohani yang sangat serius sekali, face to face dengan setan, kita bergumul langsung dengan setan, kita perlu penuh dengan Roh Kudus. Yang sepakat katakan amin. Nah, saudara sekalian, Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bertahan di dalam tekanan demi tekanan yang kita alami. Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk kita bisa mengalahkan si jahat. Roh Kudus memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk kita bisa hidup benar. Kita belajar Roh Kudus itu adalah pribadi ilahi. Dia bukan benda, dia bukan bahasa, dia bukan manifestasi, dia bukan getar-getar, tapi dia adalah pribadi Allah. Dia seorang person, dia adalah Allah. Karena Allah dia maha kuasa, karena Allah dia maha hadir, dan karena Allah dia maha tahu. Saya mengalami Roh Kudus dengan begitu hebat dalam hidup saya. Bulan Oktober kemarin saya pelayanan ke Singapura. Nah, kita menyempatkan waktu untuk saya periksa ginjal saya ke seorang spesialis ginjal di Singapura, langganan saya. Nah, waktu kami berangkat ke Singapura, saya suami istri sepakat, ini kita berangkat paket hemat. Kita nggak shopping, kita udah sepakat nggak makan di restoran, kita sepakat makan di food court, kita sepakat untuk ngopi-ngopi aja di Singapura. Akhirnya setelah selesai pelayanan hari Minggu, hari Senin saya ke dokter. Istri saya bilang gini, sayang, saya cuma bawa 300 Singapura dolar untuk konsultasi sama dokter. Jadi kalau dokter kasih obat, no. Kalau dokter suruh ESG, no. Kalau dokter suruh periksa darah, no. Akhirnya modal 300 Singapura dolar, saya ketemu dokter dengan harapan itu uang untuk konsultasi saja. Begitu saya ketemu dokter, saya bawa hasil darah dari Indonesia. Terus dokternya bilang, Pak, melihat hasil darah ini saya kurang sepakat. Hasil ini kayaknya ada kekeliruan. Gak mungkin dalam waktu yang cukup singkat ginjal Bapak drop dengan presentasi yang cukup parah. Gak mungkin. Boleh gak Pak kita cek ulang lagi darahnya? Kami kayak dihipnotis bilang yes. Terus dia bilang sekalian di USG ya. Yes. Terus dokternya bilang, dari hasil ini kayaknya prostat Bapak lagi kurang bagus. Boleh kita cek prostat seluruhnya ya? Yes. 3 kali yes. Begitu kita keluar dari dokter harus bayar 1.700 Singapura dolar. Saya menggigil saudara. Karena modal uang cash yang kita bawa cuma 300. Tapi dengan PD saya keluarin kartu kredit saya. Waktu saya keluarin kartu kredit saya digesek, decline, ditolak saudara. Saya mulai pucat nih. Terus istri saya bilang tenang, dia keluarin kartu kreditnya. Begitu dikeluarin kartu kreditnya, decline juga, ditolak juga saudara. Kita mulai bingung nih gimana bayar 1.700. Kebetulan, tapi bukan kebetulan, Tuhan sudah atur semuanya. Saudara, teman saya pendeta di Singapura, istrinya kerja di salah satu klinik dokter di Glen Eagle di Singapura. Saya telepon dia, Bu, bisa nggak pinjam kartu kreditnya 1.700? Dia langsung lari, dia langsung gesek kartu kreditnya, saya utang 1.700.
untung istri saya suka main media sosial. Dia cewek Instagram, saudara. Semua apapun diposting, gerak-gerik kami ada di Instastory-nya istri saya. Follow ya, ling-ling lutan. Nah, saudara sekalian, dia ini semuanya, saya khotbah di sini masuk juga tuh di story dia. Nah, sudah diberkati Tuhan, ada teman kita lihat story istri saya lagi di Singapura. Dia telepon istri saya, Bu, Ibu sama Bapak lagi di Singapura ya. Aduh enak ya. Aduh saya pengen ke Singapura, tapi suami saya sibuk terus. Ntar saya tanya deh, kalau suami saya agak lega, kami nyusul Bu ke Singapura. Kita langsung bilang, come on, datang dong. Kita komporin saudara. Benar, besoknya dia datang, kita ketemuan. Terus dia bilang gini, Pak, suaminya bilang saya, Pak, kita makan yuk. Saya bilang yuk. Saya itu ke Singapura pahe ya. Artinya makan cuma di food court, saudara ya. Nggak makan resto. Tiba-tiba teman saya bilang, Pak, kita makan kepiting. Dari Yesus berkuasa. Tuhan ajaib luar biasa. Saya nggak bayangin makan kepiting kali itu di Singapura. Akhirnya diajak makan kepiting. Habis makan kepiting, terus teman saya bilang, kita ngopi yuk. Nah, ada satu kafe baru buka di Singapura, di Orchard. Itu dia jual baju sebetulnya, tapi dia punya kafenya. Nah, ada butik baju, ada kafenya. Kita minum di situ. Lagi ngobrol-ngobrol, tiba-tiba teman saya yang cewek keluarin handphonenya, dibacain teks sama suaminya. Dia lupa bahwa dia tahu di sebelahnya ada pendeta punya indera ketujuh, saudara ya. Nah, saya punya feeling. Teman saya nih teks suaminya bilang gini, Pak, boleh nggak saya belanjain Pak Agus dan Bu Lingling? Kira-kira begitu feeling saya. Terus nggak lama istrinya bilang sama istri saya, Bu, kita ke toilet yuk. Saya tahu ini bukan ke toilet, mau dibeliin baju. Saya tendang kaki istri saya, pergi kamu ke sana. Istri saya tipe orangnya sungkannya tingkat tinggi. Kalau Anda kasih sesuatu pasti bilang nggak usah, tapi maju terus. Nggak usah, tapi maju terus. Itu istri saya. Sungkannya minta ampun. Jadi saya tendang kakinya. Nah, akhirnya benar, mereka bukan ke toilet, istri saya dibelikan baju dan saya juga dibelikan baju. Ketika mau bayar di kasir, itu dibayarnya 2.200 Singapura dolar. Begitu saya tahu jumlahnya 2.200, dalam hati saya bilang, aduh, gua nggak perlu baju gua masih banyak, belum kepake, sayang banget. Tapi yang namanya Tuhan berkati baju ya kita bersyukur. Kalau boleh jangan baju, bayarin 1.700 uang yang gua masih utang dalam hati saya. Tapi yang namanya orang berkati baju ya kita terima baju. Akhirnya kita pisah, dia ke hotelnya, saya ke hotel saya. Terus janjian besoknya. Suaminya bilang, Pak, besok kita makan lagi siang. Dia bilang, kemarin kan tadi kan kepiting. Nanti besok kita makan di food court. Sepakat makan di food court. Tiba-tiba istrinya batalin. Dia bilang sama istri saya, Bu, kami jauh-jauh dari Indo ke Singapura, masa makan di food court, Bu? Kita makan Chinese food. Nah, saya bilang Chinese food di mana ya? Saya cari yang murah. Kalau Anda pernah ke Takashimaya, di lantai B2 ada satu restoran Chinese food yang enak dan tidak terlalu mahal. Nggak murah juga, tapi tidak terlalu mehong, saudara ya. Nah, akhirnya kita udah sepakat di situ. Kita tunggu dia, dia nggak datang. Dia telepon, ternyata dia di restoran yang sama, tapi lantai 4. Kalau di B2 itu kitchen, di lantai 4 tuh peles, saudara. Mehong banget, saudara. Jadi saya bilang, kalian jangan di atas. Di atas mahal. Kita makan di bawah aja, enak juga. Dan tidak terlalu mahal. Dia bilang, Bapak nih gimana sih? Bapak nih nggak Alkitabiah. Alkitab bilang, kita harus semakin naik, bukan semakin turun. Kami sudah lantai 4, Bapak suruh turun ke B2. Bapak yang harus naik dari B2 ke lantai 4. Akhirnya kami naik ke lantai 4. Kita makan di Peles Mehong Haut Semeyu-meyu, saudara. Nah, setelah itu kita ngopi. Habis kita ngopi,
mereka pulang ke Jakarta. Hanya 1 malam untuk menemani kami. Tuhan ajaib. Sekarang masalahnya saya masih punya utang 1.700 Singapura dolar. Tapi hebat. Waktu dia bayar baju ini yang 2.200, dia minta paspor istri saya untuk JST refund. Artinya kembalian 200 dolar itu buat kami. Tapi istri saya tegas bilang tidak usah. Pakai paspor kamu. Artinya JST refundnya kembali ke mereka. Nah, waktu mereka pulang ke Jakarta, nggak tahu di airport Changi, tiba-tiba suaminya WA saya. Dia bilang, Pak, ini JST refundnya buat Bapak. Harusnya JST refund itu 200 Singapura dolar. Tahu saudara dia kirim berapa? 1.700 Singapura dolar. Bagi orang ICI, jumlah itu kecil. Kecil 1.700 Singapura dolar cuma 20 juta. Kecil kan ya? Kecil nggak? Kecil nggak saudara? Kecil. Tapi bagi saya itu besar. Kenapa? Karena rupanya Roh Kudus tahu pergumulan saya. Roh Kudus tahu hati saya. Jujur, pada waktu itu saya lagi khawatir. Pada waktu itu saya lagi khawatir tentang banyak hal. Saya lagi khawatir tentang banyak hal dalam hidup saya. Dan kejadian yang sederhana ini, Roh Kudus berbicara kepada saya. Lu nggak usah khawatir. Lihat gue bisa jamin hidup lo. Lihat gue bisa provide hidup lo. Lihat gue bisa berkati hidup lo. Apapun yang lo perlukan, aku bisa sediakan buat engkau. Kita punya Roh Kudus yang maha tahu. Kita punya Roh Kudus yang maha kuasa. Kita punya Roh Kudus yang maha hadir. Amin saudara. Dia tahu pergumulanmu. Dia tahu keadaanmu. Dia tahu saudara air matamu. Dia tahu apa yang sedang kau alami hari-hari ini. Dan saya belajar, Roh Kudus memberikan kita kekuatan untuk kita bisa menghadapi tantangan hari-hari yang semakin sulit ini. Amin saudara. Kita bisa kuat, kita bisa sanggup menghadapi tantangan yang ada. Roh Kudus membuat kita kuat. Kita jadi orang Kristen harus tahan banting hari-hari ini. Kita jadi orang Kristen yang mentalnya cemen. Saudara, saya generasi kita milenial, generasi strawberry yang mentalnya cemen banget. Yang mentalnya cengeng banget. Dibully dikit bunuh diri. Dibully dikit stres. Karena gara Instagramnya nggak di like sakit hati saudara. Cemen lo saudara. Saudara, saya mau beritahu kalau Anda punya Instagram, Anda main media sosial, siap untuk sakit hati. Kok nggak ada amin ya? Siap untuk sakit hati. Saudara, siap saudara. Ada berapa banyak orang jadi korban daripada media sosial karena dia nggak siap. Nah, jemaat yang diberkati Tuhan, saya belajar jangan punya mental cemen. Banyak anak-anak sekarang graduate dari university, mereka datang sama saya, Pak Pendeta doain dong supaya saya dapat kerjaan. Saya tanya, lu mau kerjaan kayak apa? Kalau boleh kerjaannya ringan, gajinya gede, fasilitasnya banyak, cutinya panjang. Suruh engkau lu aja buka pabrik saudara. Nggak ada orang sukses dengan cara yang mudah. Nggak ada sukses tanpa proses. Yang sepakat katakan amin. Nah, Roh Kudus memberikan kita kekuatan. Roh Kudus membangun mental yang tahan banting bagi setiap kita. Gimana saya tahu Anda tahan banting? Ya dibanting. Gimana saya tahu Anda tahan uji? Ya diuji. Betul saudara? Nah, tekanan-tekanan yang kita alami menguji kita. Tadi pagi saya katakan ada satu fenomena yang sedang terjadi di negara ini. Ada banyak pesohor negeri ini, selebriti-selebriti, artis-artis yang pindah agama. Dari Kristen tinggalkan Kristen, pindah ke agama lain. Itu hak setiap orang. Orang bebas menentukan kepada siapa dia akan sembah. Itu haknya dia. Tapi saya belajar gini, Yesus sudah nubuatkan bahwa di hari-hari terakhir akan datang banyak orang akan murtad. Banyak orang akan meninggalkan Tuhan. Itu sudah dicatat oleh Alkitab. Dan saudara, saya berkata yang namanya banyak orang itu hanya beragama Kristen, tapi bukan pengikut Yesus. Dengar ya, banyak orang agamanya Kristen tapi bukan pengikut Yesus. Kalau bicara percaya Yesus, semua orang bisa bilang dia percaya Yesus. Betul? Bahkan setan pun percaya Yesus. Amin saudara. Nah, percaya iman kita harus diuji. Ujian untuk menentukan originalitas. Ujian untuk menentukan keaslian. Imannya KW atau asli. Imannya palsu atau
asli. Nah saudara sekalian, ujian akan menentukan. Dan ada banyak orang yang akhirnya imannya kandas. Jemaat yang diberkati Tuhan, Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita untuk kita bisa bertahan di dalam masa-masa yang sulit. Kita lulus dalam ujian sehingga iman kita iman yang sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan saya berdoa, iman jemaat ICI, iman yang kuat, tahan banting. Nama Tuhan dipermuliakan, amin. Yang sepakat katakan amin. Lihat orang kiri kananmu, katakan Roh Kudus memberikan kekuatan. Hidup sekarang tidak mudah. Hidup sekarang sulit. Saya punya teman para pengusaha, income drop, toko sepi, semua sepi. Semua sepi saudara. Tapi saya mau beritahu, bagi orang-orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia akan kuat menghadapi seberat apapun tantangan. Mentalnya nggak cemen. Mentalnya mental baja. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Bahkan Roh Kudus itu memberikan kita kuasa. Memberikan kita otoritas. Saya punya kenalan. Waktu dia pacaran sama istrinya. Sekarang istrinya dulu ceweknya. Saudara, ini istrinya ini ceweknya ini keluarga dukun. Papanya dukun Medan. Mamanya dukun Cirebon. Bayangin. Anaknya dukun Jakarta saudara. Ya. Jadi di rumahnya banyak hantu, di rumahnya banyak setan, itu banyak setan. Saya bisa ajak saudara untuk uji nyali di rumahnya saudara. Banyak setan, banyak hantu. Nah setiap kali si cowok ini pacaran, dia sering lihat hantu, tapi namanya cinta, hantu pun dilibas saudara ya. Nah satu hari mereka lagi ngobrol, lagi pacaran ngobrol depan rumah si cewek, tiba-tiba ceweknya ngacu. Tiba-tiba ceweknya ngacu saudara, ngacung tangan. Si cowok bilang, "Yang, lu jangan bercanda dong. Lu jangan nakutin gua." Dia tepis tangannya, naik lagi saudara. Gua takut nih kata cowoknya. "Lu jangan gitu dong." Matanya melotot, merah. Cowoknya tepis lagi tangannya, ngacung lagi. Cowoknya sadar, ternyata ceweknya sedang kerasukan. Itu cewek, dia punya jin yang mengawal dia. Dia cerita, saudara sekalian, dia naik bus nih, pergi ke kampus naik bus. Semua orang dicopet di bus itu, kecuali dia. Begitu saktinya jin itu. Nah dia bilang waktu cowoknya ini, ingat, cowoknya punya teman orang Kristen. Temannya tuh pernah bilang, bro, kalau lu lagi ngalami masalah, ingat, ada satu nama yang bisa tolong lu, yaitu Yesus. Dia langsung teriak, Yesus, refleks. Yesus. Begitu dia teriak Yesus, ceweknya mental sekian meter saudara. Mental sekian meter. Mental sekian meter. Dan akhirnya ceweknya bilang, aku capek kayak gini. Aku gak nyaman kayak gini. Aku takut diikutin terus. Aku takut. Kita percaya Yesus saja. Akhirnya dua-dua dibaptis, percaya Yesus. Saudara, ketika satu hari mereka beribadah, didoakan itu jemaat, tiba-tiba ada cewek guling dari ujung sana ke ujung sini, guling ujung sana, pokoknya lintas Sumatera gitu, langsung, terus dia nggak tahu dia nyembah Tuhan, tahu-tahu temannya bilang, bro, itu yang guling-guling itu istri lu loh, cewek lu loh. Ternyata saudara, kuasa Tuhan jauh lebih hebat. Saya mau beritahu, Roh Kudus memberikan kita kuasa untuk kita mengalahkan si jahat. Kita bukan orang yang kalah, tapi kita lebih daripada pemenang. Maka dari itu, kita perlu Roh Kudus dalam hidup kita. Ada perbedaan antara dibaptis Roh Kudus dengan dipenuhi Roh Kudus. Dibaptis adalah pengalaman sekali dalam hidup kita. Tapi dibaptis adalah pengalaman terus-menerus. Every day, setiap saat kita terus-menerus secara progresif kita dipenuhi oleh Roh Kudus. Anda tahu sponnya? Spon itu dimasukkan ke dalam air. Spon itu masuk dalam air, itu baptis Roh Kudus. Tapi ketika spon itu dibiarin dalam air akan masuk dalam spon itu, air akan merasuk dalam spon itu, dan spon itu akan dipenuhi dengan air. Itulah konteks yang dimaksud dengan dipenuhi Roh Kudus. Kata dipenuhi artinya dikontrol. Kata dipenuhi artinya dikendalikan. Kata dipenuhi artinya dikuasai. Jemaat yang diberkati, izinkan Roh Kudus mengambil alih hidup kita. Izinkan Roh Kudus mengendalikan, izinkan Roh Kudus mengontrol, izinkan Roh Kudus menguasai hidup setiap kita. Roh Kudus itu pribadi yang lemah dan lembut. Dia tidak pernah memaksa. Dia nggak otoriter.
Kalau Anda mengizinkan dia bekerja, dia akan bekerja dalam hidup setiap kita. Nah saudara, Roh Kudus tinggal di dalam setiap kita. Dia berdiam di dalam setiap kita. Apa arti dipenuhi Roh Kudus? Analognya seperti orang yang mabuk. Saudara sekalian, kita dalam hidup ini perlu tanya, apa yang menguasai hidup kita? Kalau Anda mabuk, maka Anda dikuasai oleh apa kata Alkitab? Hawa nafsu. Kalau Anda dipenuhi Roh Kudus, maka akan dipenuhi oleh Roh Kudus. Paulus menyatakan ada 3 jenis orang. Ada 3 tipe orang. Yang pertama adalah manusia duniawi. Manusia nggak kenal Tuhan, di luar Tuhan. Yang kedua adalah manusia daging, carnal man. Saudara, orang Kristen percaya Tuhan, tapi hidup dalam keinginan-keinginan daging. Dan yang ketiga adalah spiritual man, orang yang rohani, yang dikuasai, dipendalikan oleh Roh Kudus. Saya mau tanya, siapa yang mengendalikan hidup kita? Siapa yang menguasai hidup kita? Saudara, saya nggak pernah mabok ya. Saya nggak pernah mabok karena saya nggak suka bir, saya nggak suka wine. Jadi saudara, mabok itu artinya apa sih? Mabok itu kita dikendalikan. Saudara, apa beda mabok sama kerasukan? Kalau mabok kita sadar. Kalau kerasukan kita nggak sadar. Jadi saudara, kita harus bedakan. Dipenuhi Roh Kudus bukannya kerasukan. Dipenuhi Roh Kudus bukannya nggak bisa dikendalikan. Dipenuhi Roh Kudus bukannya kita lupa diri kita. No, Anda sadar, tapi Roh Kudus menguasai hidup Anda. Roh Kudus mengendalikan Anda seperti orang mabuk. Orang kalau mabuk ngomongnya ngaco. Kata teman saya, banyak orang di Manado sana, ya Pak Marlon. Nah, itu kalau mabuk nyanyi kau yang terindah. Keren ya, rohani mabuknya. Nah, coba diberkati, orang kalau mabuk ngomongnya ngaco. Artinya apa? Ketika kita mabuk oleh Roh, hidup kita berubah. Kata-kata kita berubah. Perspektif hidup kita berubah. Kelakuan kita berubah. Nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Orang kalau penuh Roh, tandanya apa? Hidupnya berubah. Yang tadinya pemarah menjadi sabar. Yang tadinya saudara orangnya kasar menjadi lembut. Saya mau saksi bagaimana Roh Kudus mengubah hidup saya luar biasa sekali. Saya orang yang kolerik. Orang kolerik itu punya kelebihan. Kelebihannya tegas, pintar, cepat ambil keputusan, itu saya. Tapi kelemahannya orang kolerik itu, mereka kurang sabar, tidak sabar. Mereka tidak lemah lembut, saudara. Orang kolerik itu kasar. Dia kalau ngomong gak pedulikan perasaan orang, hajar aja. Itu orang kolerik. Dan orang kolerik itu tidak murah hati. Gak generous saudara. Gak gampang kasihan sama orang. Itu orang kolerik. Nah, saya ini tipe orang kolerik. Kerjanya tukang protes. Kerjanya tukang mengeluh. Kerjanya tukang marah. Itu saya. Saya saudara. Nah, saudara diberkati. Bagaimana Kudus mengubah hidup saya. Dari tukang protes, tukang mengeluh. Bisa menjadi orang yang suka bersyukur. Ketika saya divonis kanker usus. Tahun lalu 2024, setan menyerang pikiran saya. Setan bilang, habis kamu sekarang. Selesai kamu. Ini upah kamu ikut Tuhan. Bukan dapat BMW, bukan dapat apartemen di Setiabudi, tapi dapat kanker usus. Saya ketakutan, takut banget. Terus sampai saya katakan, saya lawan iblis. Alkitab bilang lawanlah iblis dengan firman Tuhan. Dia akan lari daripadamu. Saya lawan iblis pakai firman Tuhan. Saya bilang, iblis dengar. Tuhan gak pernah jahat sama saya. Tuhan gak pernah rencanakan yang buruk sama saya. Tuhan gak pernah rencanakan kecelakaan buat saya. Rencana Tuhan pasti mendatangkan kebaikan. Dan saya katakan, saya tahu keadaan ini tidak mudah buat saya. Saya tahu keadaan ini sulit buat saya. Saya tahu keadaan ini berat buat saya. Tapi izinkan saya menjalani proses ini dengan bersyukur. Dan puji Tuhan, saya bisa bersyukur. Dan ketika saya bersyukur, Tuhan berikan saya kekuatan. Ketika saya bersyukur, saya melihat pertolongan Tuhan. Ketika saya bersyukur, saya mengalami mujizat demi mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saya. Saya bisa sehat hari ini karena kuasa dari mengucap syukur. Orang yang tukang komplain, orang yang tukang mengeluh, orang yang suka protes,
belajar untuk bersyukur. Siapa yang ubah saya? Roh Kudus. Saya pemarah, gampang marah, dikit-dikit marah, gampang tersulut emosi saya. Dan korban kemarahan saya, salah satunya adalah istri saya. Istri saya pernah bilang gini, sayang, kalau kamu marah ya, kata-kata kamu kasar banget. Seperti pisau menusuk jantung saya, dikorek-korek, kasih jeruk nipis, pedis banget katanya. Itu saya, dan saya sadar, marah itu gak ada gunanya. Karena saya marah, saya kehilangan banyak berkat dalam hidup saya. Karena saya marah, saya nyakitin hati istri saya. Karena saya marah, saya gak jadi kesaksian bagi banyak orang. Saya pernah ngantri di sebuah Starbucks, saudara, di daerah Setiabudi. Biasanya Starbucks itu kan bagus, keren banget. Tapi hari itu sudah di kafe itu jorok toiletnya, kotor lantainya, AC-nya panas, barista cuma 2 orang, antrian panjang. Ini komplainan saya, ini protes saya. Saya ngantri, saya udah siap-siap mau tembak baristanya, mau komplain, mau protes. Ketika giliran saya sampai, belum sempat saya ngomong 1, 2, 3, 4, belum sempat. Tiba-tiba baristanya bilang, Shalom Pak Pendeta Agus Lutan. Begitu dia bilang shalom, marah saya dari 100 jadi 0, saudara. Terus saya bilang shalom juga. Saya bilang, kamu gak kenal saya? Iya, saya sering dengar khotbah Bapak. Saya diberkati banget, saya ngefan banget sama Bapak. Dia selfie. Terus dalam hati saya, untung gua gak komplain. Untung gua gak protes. Untung gua gak marahin. Kalau saya marahin dia, trauma seumur hidup, saudara ya. Dan saya belajar bagaimana Roh Kudus mengubah hidup saya. Dari seorang yang pemarah menjadi orang yang sabar. Dan tahukah saudara, orang yang memproses saya untuk sabar adalah Roh Kudus melalui istri saya. Istri saya sering dipakai Tuhan untuk menguji kesabaran saya. Makanya suami-suami yang menguji kesabaranmu siapa? Istrimu. Kalau istrimu ngomel-ngomel, marah-marah, bilang, Tuhan, wanita ini kau pakai untuk menguji kesabaran saya. Saya bersyukur banget. Waktu saya ke Singapura tadi saya cerita, kami berangkat pelayanan. Saya sudah siapkan kostum sudah saya siapkan. Saya sudah siapkan sepatu krem hijau, celananya krem hijau, bajunya krem, jaketnya hijau. Serasi kan? Sepatu krem hijau, celananya krem hijau, terus kaosnya krem, jaketnya hijau. Serasi banget. Nah, Sabtu malam di hotel, istri saya setrika celana saya. Sekedar info, celana yang saya pakai celana baru saya beli dari Hong Kong. Brand new, saudara. Saya mau pakai pertama kali khotbah di Singapura. Istri saya setrika. Ternyata setrikaannya masih dingin. Dipanasin maksimal. Ketika dipanasin maksimal, dia tempel pada celana itu, terbakar. Bolong. Dia kaget, dia lempar setrikanya, jatuh di karpet. Dia melongo, dia lihat saya melongo, saya lihat dia. Selama berapa menit kami saling melongo, saudara. Terus gak lama dia bilang gini, tumben lu gak marah katanya. Maaf ya, seringkali istri-istri kita ngomong itu menantang kita. Amin bapak-bapak, menantang kita. Apa maksud lu bilang tumben lu gak marah? Artinya lu mau gua marah, betul gak? Saya bilang sama dia, sayang, saya udah gak mau marah lagi. Udah gak mau marah. Alasan pertama, karena celananya sudah robek. Udah kejadian, mau dibilang apa? Saya marah juga gak ada gunanya. Yang kedua, kenapa saya gak mau marah? Karena bagi saya untung, waktu kamu lempar itu setrika, jatuh di karpet, gak kena muka kamu. Bagi saya, kamu lebih berharga daripada celana ini. Maaf ya suami-suami. Kadang-kadang gara-gara kopi kepahitan kita marah istri kita. Gara-gara makanannya kurang enak kita ngomelin istri kita. Kita melukai hatinya hanya gara-gara makanan dan kopi, saudara. Istri kita jauh lebih berharga dari kopi, lebih berharga dari celana. Amin. Saya bilang kamu tuh lebih berharga. Untung gak kena muka kamu. Tapi sekarang kita perlu pikirkan, apa pengganti celana yang sobek ini? Satu-satunya celana yang tersisa adalah celana biru, jeans biru. Jadi terpaksa hari Minggu saya pakai sepatu krim hijau, celana biru.
T-shirtnya krem, jaketnya hijau. Tapi karena yang pakai Andi Lau, nggak ada yang tahu saudara. Tapi saya melihat bagaimana Roh Kudus mengubah hidup saya. Ada banyak orang Kristen yang hidup dalam daging. Dan kita mau jujur, konflik terbesar dalam batin kita antara daging dan roh. Roh tuh maunya puasa, daging maunya makan. Roh maunya doa pagi, daging maunya apa? Tidur. Roh maunya ibadah, daging maunya drakor. Betul kan saudara? Nah, sebab yang diberkati sering konflik antara daging dan roh. Saya mau nanya, seringkali yang menangnya mana? Yang bilang daging angkat tangan. Yang bilang roh angkat tangan. Enggak ada loh. Yang bilang masa bodoh angkat tangan. Nah saudara, seringkali konflik daging dan roh, yang menang adalah daging. Tapi ketika kau dipenuhi Roh Kudus, ketika kau dikuasai Roh Kudus, ketika kau dikontrol oleh Roh Kudus, yang menang roh kita. Tahu gak saudara, terakhir, tahu gak saudara, konflik area di dalam kita, itu ada dalam jiwa kita. Di mana? Di dalam jiwa kita. Manusia punya 3 dimensi ya, roh, jiwa, dan tubuh. Konflik itu terjadi dalam jiwa. Peperangan antara daging dan roh terjadi di mana? Di jiwa. Makanya yang sering bermasalah itu apa? Jiwa kita. Jiwa kita yang bermasalah. Maka dari itu saudara, izinkan Roh Kudus menguasai emosi kita. Izinkan Roh Kudus menguasai pikiran kita. Izinkan Roh Kudus menguasai kehendak hidup setiap kita. Amin saudara. Kalau Roh Kudus yang menguasai, kau akan melihat hal-hal yang luar biasa Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Amin. Pikiran kita tundukkan pada Roh Kudus. Conscious mind kita, pikiran sadar kita, subconscious mind kita, serahkan kepada Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus menguasainya. Yang mengerikan, tahukah saudara, terakhir, 90-90% perilaku kita itu ditentukan oleh pikiran bawah sadar kita. Ini namanya otomatis. Dia yang mendownload semuanya, cara jalan kita, cara ngomong kita. Saya mau nanya, berubah tuh gampang gak? Gak gampang. Karena sudah di-download dari kecil-kecil. Konsep-konsepnya, apa yang kita lihat, apa yang kita raba, apa yang kita rasa, sudah di-download. Istri saya suka bilang gini, sayang, kamu kalau khotbah tuh agak slow dikit. Kamu kalau khotbah tuh agak pelan dikit. Gak bisa. Karena udah di-download Agustus. Dan seperti ini ngomongnya. Betul gak? Sudah di-download. Untuk berubah tuh gak mudah. Karena sudah jadi otomatis. Makanya ayat Alkitab bilang bagus sekali. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Saya bacakan dalam bahasa Inggris ya. Dibilang be careful how you think. Hati-hati dengan pikiranmu. Because your life is shaped by your thought. Ternyata hidup kita dibentuk pikiran kita. Pikiran bawah sadar kita. Subconscious mind kita. Itu yang mengatur hidup setiap kita. Perilaku setiap kita. Kalau pikiranmu sehat, hidupmu akan sehat. Kalau pikiranmu baik, hidup akan baik. Kalau pikiranmu menang, hidupmu akan menang. Kalau pikiranmu sukses, kau akan sukses. Pikiran kita ditundukkan sama Roh Kudus. Karena medan pertempuran kita melawan iblis di sini. Dalam pikiran. Khawatir di mana? Stres di mana? Depresi di mana? Putus asa di mana? Semuanya dalam pikiran. Tundukkan sama Roh Kudus. Izinkan Roh Kudus yang menguasai pikiran kita. Izinkan Roh Kudus yang menguasai emosi kita. Dan izinkan Roh Kudus menguasai kehendak hidup setiap kita. Dipenuhi oleh Roh Kudus. Mari kita bangkit berdiri. Kita mau doa sama-sama.